Perempuan Bali tak pernah diam, kita saja yang tidak mendengar. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa perempuan zaman dulu itu diam, tidak punya suara, tidak punya pilihan, hanya menjalani hidup, tanpa bisa bertanya. Tapi, bagaimana kalau semua itu ternyata salah? Bersumber pada konten ini, mari kita bahas bagaimana perempuan Bali berpikir dan bersuara. Mereka tidak seperti dikesankan sebagai orang yang sifatnya nerimo, yang hanya mengurus pekerjaan domestik di rumah, mengasuh anak. Tetapi mereka juga menulis dan menyampaikan rasa tidak puas, kecewa, atau bahkan protes terhadap hal-hal yang tidak mereka sukai, yang mereka anggap menekan perempuan secara tidak adil. Di Bali, sekitar tahun 1920-an, perempuan sudah menulis bukan sekadar cerita biasa. Mereka menulis tentang kegelisahan, tentang ketidakadilan, tentang kehidupan mereka sebagai perempuan. Bayangkan, di saat banyak perempuan bahkan belum mendapat akses pendidikan, mereka sudah berani menyuarakan pikiran di media massa. Mereka tidak diam, mereka hanya tidak banyak diceritakan. Yang lebih mengejutkan, tulisan mereka bukan sekadar curahan hati, mereka mengkritik. Ada yang menolak praktik poligami, ada yang mempertanyakan bagaimana perempuan diperlakukan, bahkan ada yang berani bersuara tentang harga diri perempuan di ruang publik. Ini bukan hal kecil. Di tengah budaya yang kuat, mereka tetap memilih untuk berpikir dan bersuara. Artinya jelas, kesadaran itu sudah ada sejak dulu. Hari ini, perjuangan itu belum selesai, hanya bentuknya yang berubah. Dulu, perempuan berjuang untuk pendidikan. Sekarang, banyak yang memperjuangkan hak seperti hak warisan, hak atas posisi yang adil dalam masyarakat. Waktunya berbeda, tapi semangatnya sama. Jadi mungkin masalahnya bukan perempuan yang tidak bersuara, tapi kita yang belum cukup mau mendengar, karena suara itu sebenarnya sudah ada, sejak lama, ditulis, disampaikan, dan diperjuangkan. Dan sekarang, pertanyaannya sederhana, apakah kita akan melanjutkan suara itu, atau membiarkannya hilang begitu saja?